Halo semuanya, perkenalkan saya Timotius Santosa dengan NPM 221801121 dari angkatan 2022. Jadi di sini yang saya buat itu adalah phantom dari torsiotestis. Torsiotestis khususnya yang jenis intravaginal. Nah, torsiotestis itu sendiri apa? Torsiotestis itu adalah keadaan gawat darurat di mana terjadi rotasi sumbu longitudinal pada korda spermatika sehingga mengakibatkan penyumbatan aliran darah secara darah testis. Nah, jadi dari definisinya kita bisa tahu kalau torsiotestis itu merupakan salah satu penyebab dari akut skrotum yang dimana nanti dia menyebabkan iskemik. Nah, lalu untuk torsiotestis sendiri epidemiologinya itu biasanya terjadi pada untuk yang intravaginal ya. Intravaginal itu dia terjadi pada orang dewasa yang kurang dari 25 tahun khususnya yaitu pria. Lalu kalau untuk yang ekstravaginal itu biasanya pada neonatus. Nah, lalu klasifikasinya dari torsiotestis itu sendiri ada dua. Tadi udah saya sempat sebut intravaginal dan juga ekstravaginal. Kalau intravaginal yang saya buat ini di sini dia itu tunika vaginalisnya itu lebih tinggi daripada seharusnya. Terus dia nanti ada deformitas yaitu yang disebut bell clamper. Nah, kenapa disebut bell clamper? Karena dia seperti bell. Nah, dia nanti ke horizontal gitu. Nah, jadi dia itu terjadi perlekatan tunika vaginalisnya itu lebih tinggi daripada normalnya sehingga memungkinkan korda spermatikanya itu untuk untuk terpelintir gitu. Kalau ekstravaginal itu biasanya fasia spermatika terjadi pada neonatus, lalu terjadi karena fasia spermatika eksternal itu tidak menempel pada otot dartos yang mengakibatkan testis itu masih bisa mobile atau bergerak. Nah, terus gimana kita tahu gejala-gejala dari torsiotestis? Torsiotestis sendiri itu dia kan karena tadi dia termasuk akut skrotum, makanya dia nanti gejala nyerinya itu tiba-tiba. Lalu ada dua sign, ada parent sign dan juga rheumatic sign. Kalau torsiotestis itu dia negatif untuk kedua sign tersebut. Lalu dia nanti ada angle sign dan juga nagging sign. Nah, untuk torsiotestis sendiri gimana kita bisa mendeteksinya? Itu dengan twist. Jadi ada alat questionnaire namanya twist. Jadi situ nanti kita bisa nilai apakah dia testisnya keras. Parameternya itu adalah testis keras, pembengkakan testis, mual muntah, tidak ada refleks kremaster dan juga testis yang terlalu tinggi. Jadi untuk yang nilainya 2 poin itu ada testis keras dan juga pembengkakan testis. Yang lainnya itu 1 poin. Nah, nanti kalau kita lihat, kita akumulasiin gimana nilainya. Kalau skornya dia kurang dari sama dengan 2 berarti dia low risk, kalau 3 sampai 4 berarti dia medium risk. Kalau untuk yang lebih dari sama dengan 5 berarti dia high risk. Nah, untuk tata laksananya nanti ada 2, ada self limited. Jadi dia bisa kita lihat aja apakah dia bisa kembali sendiri ataupun kita melakukan surgical exploration, tentunya nanti menggunakan analgesik. Nah, pertama-tama itu kita akan melakukan bimanual, apakah sebenarnya tergantung tingkat keparahannya, apakah sudah terjadi jamnya juga. Nah, di situ lihat kalau biasanya dia sudah terlalu lama, maka kita akan melakukan surgical exploration. Tapi kalau dia masih kurang dari 6 jam, kita masih bisa melakukan bimanual. Nah, kalau bimanualnya tidak bisa, ternyata kita langsung lanjut ke surgical exploration. Nah, di sini yang saya buat itu adalah torsio yang intravaginal. Jadi di sini testisnya membentuk horizontal atau bell clamper, lalu terpelintir. Untuk yang warna-warna di sini itu saya menjelaskan lapisan-lapisan dari testis skrotum. Nah, di sini ada yang paling luar itu ada skin atau kulitnya. Kalau untuk yang warna hijau tua itu dartosnya. Untuk yang warna oranye itu dia eksternal spermatik fascia. Kalau untuk yang yang warna biru muda itu dia middle spermatik atau kremasi fascia. Kalau untuk yang hijau muda itu dia internal spermatik fascia. Kalau untuk yang merah marun itu dia tunica vaginalis yang parietal. Yang untuk yang warna hitam itu dia tunica vaginalis yang yang visceral. Nah, ini testisnya sendiri. Untuk yang bagian dari sini itu adalah dia epididymisnya. Untuk yang ininya fast difference yang mulai ke atasnya. Kalau untuk yang warna merah dan biru ini, merah itu arteri. Arterinya saya buat yang dari bawah aja, yaitu arteri testikular terlebih dahulu. Untuk yang warna biru itu dia menunjukkan pampiniform dari plexus pampiniform. Jadi seperti itu. Sekian dan terima kasih.